kalau kita melihat profesionalnya apa tidak, ya kita sumber daya kan untuk merekrut itu harus ada aturan tersendiri. Kita nggak mungkin bisa langsung mencopot dari luar, mengambil orang-orang yang dari luar. Tentunya butuh seleksi yang sangat ketat, dan itu pun harus dapat persetujuan dari RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kali ini sahabat Bawaslu ketemu lagi dengan saya, Dian Antarja, bersama dengan narasumber yang kita ambil dari internal Bawaslu Kota Tarakan, tidak lain dan tidak bukan Korbdiv SDM dan Organisasi Bawaslu Kota Tarakan, yaitu Pak Jupri Sarjana Hukum. Gimana kabarnya Pak Jupri? Alhamdulillah baik Pak Dia. Sehat Pak Jupri ya? Alhamdulillah sehat. Tambah gagah kita Pak Jupri. Sudah dari dulu. Sebagaimana diketahui sahabat Bawaslu, podcast Bawaslu, selama tahun 2021 ini kan merupakan tahun tahapan. Namun Bawaslu Kota Tarakan sebagai lembaga badan pengawas pemilu secara kelembagaan tidak berhenti bergerak dan tidak berhenti melakukan suatu kegiatan, di mana salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan SDM. Namun sebelum kita masuk kepada substansi SDM-nya, terlebih dahulu kita tanya dulu nih kepada Pak Jupri, selaku koordinator divisi SDM dan organisasi dan Dapil. Sebenarnya apa sih peran daripada divisi SDM dan organisasi ini Pak Jupri? Terima kasih Pak Dian. Peran divisi SDM itu kan sudah jelas pada peraturan Bawaslu nomor 1 tahun 2020 sebagaimana diubah pada Perbawaslu nomor 3 tahun 2020 tentang organisasi dan tata laksana. Di situ sudah jelas tugas dan fungsinya divisi SDM, bukan hanya divisi SDM dan divisi yang lain, divisi PL, divisi HPP juga terurai di situ di Perbawaslu. Dalam gambaran luasnya, SDM itu mengatur tentang sumber daya yang ada di Bawaslu khususnya Kota Tarakan. Memang sih kita tidak terlepas juga dari harus selalu berkoordinasi juga dengan kepala sekretariat atau koordinator sekretariat. Jadi kita harus bisa menguatkan atau lebih memberi skill yang lebih terhadap SDM yang ada di dalamnya, seperti itu. Oke, jadi bisa dikatakan sebenarnya divisi SDM ini memiliki peran dalam melakukan pengelolaan dan manajerial di dalam lingkungan Bawaslu Kota Tarakan. Iya, salah satunya itu, dan yang lainnya juga bukan hanya di sekretariat Bawaslu Kota, akan tetapi di lingkup pengawasan, yaitu pada saat kita masuk di tahapan pemilu atau maupun pilkada, itu pengrekrutan pengawas kita yang berada di bawah, pengawas ad hoc, baik itu tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, bahkan di tingkat pemungutan suara. Mungkin bisa dijelaskan ini kepada sahabat Bawaslu di luar sana ini Pak Jupri, bagaimana gambaran secara umum sumber daya manusia yang ada di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan ini, mungkin dari tingkat permanen sampai ad hoc gitu. Iya, gambaran umumnya sih SDM yang ada di Bawaslu Kota Tarakan, sebenarnya Bawaslu Kota Tarakan masih bertipe B, jadi belum naik kelas dia atau kelas B. Khusus untuk Kalimantan Utara, ya memang Tarakan masih kelas B. Nah, kelas B umumnya tuh masih dalam lingkup tingkat kinerjanya masih belum belum maksimal, karena kita juga belum ada Kasubag, kita hanya sudah ada Korsek saja dan BPP, selebihnya langsung ke atasan. Harusnya itu berjenjang berjenjang. Jadi dari staf langsung ke Kasubag, dan Kasubag akan meneruskan ke Korsek maupun ke pimpinan, seperti itu. Nah, gambaran umumnya juga kita di sini di Bawaslu Tarakan terdiri dari 9 orang, staf teknis maupun staf pendukung ya, seperti itu.
Dan jujur kita masih kekurangan dari segi SDM. Nah, kita memang masih banyak butuh tenaga, tapi kan kita melihat lagi di Bawaslu Kota Tarakan SDM-nya beragam dari latar belakang. Ada yang sarjana ekonomi, ada yang di luar dari sarjana ekonomi, sarjana hukum. Itu yang terkadang itu bukan menyulitkan sih, kerja-kerja SDM selaku staf itu kurang pas pada posisi tersebut, kurang pas pada posisi jabatan tersebut, sehingga perlu adanya keterampilan khusus, butuh adanya pelatihan supaya bisa memaksimalkan kerja-kerja dari staf maupun organisasi SDM itu. Oke, jadi artinya secara kualitas dan kuantitas ini SDM di Bawaslu Kota Tarakan apakah sudah cukup proporsional atau tidak nih? Kalau kita melihat profesionalnya atau tidak, ya kita sumber daya kan untuk merekrut itu harus ada aturan tersendiri. Kita nggak mungkin bisa langsung mencopot dari luar, mengambil orang-orang yang dari luar. Tentunya butuh seleksi yang sangat ketat, dan itu pun harus dapat persetujuan dari RI. Cukup tidak cukup, kita pergunakan SDM yang ada di Bawaslu Tarakan secara maksimal. Oke, jadi mungkin pertanyaan selanjutnya ini Pak Jupri terkait dengan SDM. Tadi sudah disampaikan bahwasanya mengolah SDM ini kan tidak semudah membuat telapak tangan ya, apalagi secara kelembagaan, di mana SDM yang di Bawaslu Kota Tarakan ini tadi disampaikan juga bervariasi. Dia backgroundnya, ada yang dari sarjana ekonomi, ada yang dari sarjana hukum, bahkan mungkin ada sarjana komputer kali ya. Itu. Nah, ketika adanya perbedaan latar belakang seperti itu, apakah kemudian itu menimbulkan problematika tersendiri di dalam tata kelola SDM dan organisasi di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan? Sebenarnya kalau problematika tuh selalu ada ya di sisi SDM-nya. Berbagai keanekaragaman warna yang ada di Bawaslu Tarakan, terutama SDM-nya itu. Bagaimana kita ini meramu warna tersebut sehingga menyatu, sehingga dilihat dari masyarakat itu lebih menarik, lebih berwarna. Sempat Pak Dian sampaikan ada berbagai latar belakang. Itu memang latar belakang itulah yang kita mau klopkan sebenarnya. Sebenarnya misalkan si A, dia itu mempunyai latar belakang ekonomi, tapi ditempatkan di ekonomi itu kan maksudnya ditempatkan di hukum, itu kan nggak nyambung gitu. Seseorang yang latar belakang jurnalistik ditempatkan di yang bukan di bidangnya, itu kan agak kacau sih. Kita bagaimana caranya menganalisa supaya dia memberikan pengetahuan juga di bidangnya atau di tempatnya yang akan maksudnya di tempat yang baru itu, sehingga mereka ada adaptasi lah, bisa menyesuaikan. Kan kita di tiap tahun ini ada perowongan staf, jadi staf yang sifatnya jadi nggak bosan ya staf itu, jadi bisa di satu sisi dia merasa bosan, nanti tempat baru dia ada semangat baru, sehingga dalam bekerja ada timbul rasa semangat seperti itu. Jadi salah satu strateginya dalam melakukan rolling staff itu ya? Ya, dari satu divisi ke divisi yang lain. Lantas ini apa ini strategi lainnya selain rolling staff itu, Pak Jupri? Di dalam meningkatkan kapasitas SDM di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan itu sendiri? Ya, memang ini kan lagi non tahapan. Masyarakat itu melihat apa sih kerjanya Bawaslu kan seperti itu. Padahal kita tiap hari selalu berusaha bekerja keras di unsur pimpinan, bahkan di sekretariat itu bagaimana memaksimalkan SDM. Nah, pada tahapan pilkada khususnya pilgub ini kan sudah berakhir. Evaluasi itulah yang menjadi nilai kita. Dari sisi kelemahan itu yang kita coba tutupin. Ibarat mesin kan ini sudah bekerja maksimal. Nah, inilah perawatannya memperbaiki alat itu. Misalkan ada sisi yang haus, alat itu ada sisi yang sudah nggak bisa maksimal. Nah, sama lah di organisasi itu. Ada satu sisi staf itu
tadi saya bilang di awal kurang pas di bidangnya, ada di satu sisi juga kurang maksimal. Pada momentum inilah, pada saat non tahapan inilah kita memaksimalkan. Misalnya dari sisi tadi latar belakang media itu sudah beralih fungsi ke divisi hukum. Bagaimana, jadi agak kurang bagaimana di divisi humas, apakah mampu orang yang di rolling di situ untuk melakukan pemberitaan, kan seperti itu. Jadi strategi kita lakukan penguatan internal. Nah, ada beberapa penguatan internal yang sudah kita lakukan. Ya, salah satunya kearsipan tadi, pelatihan jurnalistik, dan masih banyak sebenarnya kita inginkan khusus untuk penguatan SDM ini. Masih banyak strategi-strategi terutama untuk penguatan seperti itu. Terus ini tadi sudah disampaikan dari menarik ini Pak Jupri ya. Tadi disampaikan adanya penguatan dan pelatihan jurnalistik, penguatan kearsipan. Lantas ini penguatan apa lagi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tarakan khususnya dari divisi SDM? Ya. Selain kita terfokus ke penguatan secara kelembagaan, kita juga memfokuskan di luar dari kelembagaan seperti skill penguatan pribadi lah. Kalian pribadi, misal kemarin itu kita melakukan penguatan kapasitas di bidang pemadam kebakaran, di bidang kecelakaan dini, pengobatan pertolongan pertama, maksudnya pertolongan pertama pada ya seperti itu. Itu kan sangat diperlukan juga. Kenapa? Karena kita melihat jangan sampai ada kepanikan. Itu yang terutama kita ingin ini. Karena kan emang sih menyangkut juga ke lembaga juga, ke Bawaslu. Bahkan itu kita adakan juga simulasi sidang. Ada simulasi sidang yang intinya kita mengharapkan teman-teman staf di divisi khususnya SDM-nya itu benar-benar bisa mengendalikan kepanikan dia. Apabila ada kerusuhan, apabila ada terjadi kebakaran korsleting listrik misalnya di gedung ini, itu dia sigap apa yang harus diselamatkan, berkas-berkas apa yang itu harus diambil cepat. Kan biasanya itu ada simulasinya itu sekian menit itu harus bisa sudah keluar, itu sudah bisa terselamatkan seperti itu. Wah, ini makin menarik untuk bicara tentang Pak Jupri. Artinya SDM Bawaslu Kota Tarakan ini tidak hanya disiapkan di dalam rangka meningkatkan kapasitasnya untuk menjalankan pengawasan, namun juga diberikan semacam kayak soft skill ya, seperti yang saya tangkap tadi ada pelatihan bertahan hidup dasar itu tentang kecelakaan, bahkan pengendalian api, sehingga Bawaslu Kota Tarakan ketika menghadapi problematika yang sama itu dia tidak kagetan. Ya. Terakhir Pak Jup, closing statementnya terkait dengan pembicaraan kita terhadap kualitas dan kuantitas SDM Bawaslu Kota Tarakan ini, mungkin yang bisa disampaikan kepada sahabat Bawaslu. Ya, kalau kita bicara kualitas, tentunya SDM, bukan hanya SDM sih, kita semua divisi bagaimana caranya meningkatkan kualitas SDM, bagaimana caranya pimpinan maupun polsek itu bahu-membahu supaya teman-teman ini mempunyai keahlian lebih, bisa tahun ini bisa mengangkat 10 kilo, mungkin tahun depan bisa mengangkat 20 kilo atau bahkan bisa kilo gitu ya. Ya, bisa lebih maksimal lah. Kita berusaha di SDM khususnya Bawaslu Tarakan itu lebih bukan berpatokan pada satu orang, bukan hanya bertumpu skill pada satu orang. Jadi bisa tidak saling mengharap ke satu orang, jadi semua bisa. Saya ambil contoh, misal ada pemberitaan itu semua, ketika ada kegiatan misal di divisi SDM pun bisa membuat berita gitu, karena mereka sudah dilatih, ada pembekalan. Kalau pada saat kita di bulan kemarin, di bulan kemarin kita adakan pelatihan seperti itu. Prinsip kita Bawaslu tuh harus bisa dan harus mampu dalam segala situasi, dalam segala hal. Oke, terima kasih
Pak Jupri atas statementnya. Hari ini hari luar biasa sekali. Ya, kita ngobrol tentang SDM. Baik, demikianlah bincang-bincang santai kita bersama Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi dan Dating, Bapak Jupri, Sarjana Hukum, terkait dengan kualitas dan kuantitas SDM di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan, yang tentu saja pembincangan pada hari ini menjadi informasi bagi semua sahabat Bawaslu terkait dengan kekuatan dan sumber daya manusia di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan. Demikian podcast kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.